لا حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم جميع الصالحين جميع الأولياء الشهداء الصالحين جميع مشايخنا المعلمين الإمام محمد بن محمد على أهل سنة إليه أبينا مع جميع المسلمين والمسلمات. فاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم نحب لك يا الدين يقنع يا مستحيل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. أبي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه بالدارين آمين. والثاني من الأمرين أنه يكثر قيمة عملك يعظم قدره وشرفه. ولقد قال صلى الله عليه وسلم ركعتان من أجل علم زهيد قلبه خير أحب إلى الله جل جلاله من عبادة المتعبدين إلى آخر الدهر أبدا سرمدا. Kedua dari masalah dua perkara. Masalah kita disuruh dalam makna dunia yang bersifat tajrid dan juhud, bahwasanya bersifat itu memperbanyak nilai amal ibadahmu dan membesarkan akan kadarnya dan kemuliaannya. Sungguh telah bersabda Rasulullah SAW, 2 rakaat dari seorang laki-laki yang ma'rifat kepada Allah lagi juhud dari dunia oleh hatinya lebih baik dan lebih dicintai kepada Allah Jalla Jalaluhu daripada ibadah orang yang beribadah sampai akhir hari kiamat selama-lamanya. Karena sangat tinggi nilainya sehingga kadarnya ada yang menyamai. Tapi orang ma'rifat bangga. Idza kanat al-ibadah tashruqu wa taqsulu bidzalika haqqan liman talaba al-ibadah yasada fid dunya wa tajarrada anha. Apabila adalah ibadah itu jadi mulia dan berbanyak dengan sebab sifat itu, maka wajiblah bagi orang yang menuntut ibadah bahwa ia bersifat zuhud di dalam dunia dan tajrid daripadanya, yaitu di dalam hati. Fa in qulta fama makna zuhdi fi dunya wa haqiqatu dzalika. Apa garang makna zuhudnya itu? Fa alam nazuda inda ulama inna rahimahumullah zuhdani dua. Zuhdun maqdurun abdu zuhdun ghairu maqdurin. Zuhud yang telah dikadarkan bagi hamba, zuhud yang tidak dikadarkan bagi hamba. Walladzi wa maqdurun salah satu asya. Yang dia dikadarkan ada 3 perkara. Tarku talabil maqsud min ad-dunya, tafriqul majmu'i minha, tarku iradatiha wa ikhtiyariha. Meninggalkan mencari yang tiada ada dari dunia dan membagi-bagi yang sudah ada. Meninggalkan meniatkan dengan hati dan ikhtiar dengan anggota. Amma zuhdu ghair maqdurun lil 'abdi fa burudatu syai' ala qalbil jahil. Adapun zuhud yang tidak dikadarkan bagi hamba yaitu rasa ingin sesuatu di hati orang yang zuhud. Juhudnya itu bendanya ada. Kalau juhud bendanya kada ada, nah itu lain. Juhudnya rendah. Memang orang susah. Jadi juhudnya ini
makdur itu ada bandanya. Juhud yang kada makdur, kada ada kadar memang di hati, ada sedikit pun tabayang itu gairu makdur, nggak ada di hati. Zuhud alaihi wa maqdul abdi muqaddimatun zuhud alaihi wa ghair maqdul abdi. Zuhud yang dia dikadarkan bagi hamba itu ada muqaddimahnya. Bagi zuhud yang dia tidak dikadarkan bagi hamba. Dikadarkan tak ada bandanya, kada dikadarkan bandanya kada ada. Ajata bil abdu wa la yatluba ma laysa indahu min ad-dunya yufariq ma indahu minha yatruk bil qalbi iradatah tiyari alijilillah azim thawabihi bidazaqli apatiha aw rasatil qalbudata dunya ala qalbihi wa hadha indi huwa zuhdul haqiqi. Dan telah mendatangkan dengan seorang hamba bahwa ia tidak mencari barang yang tidak ada di sisinya dari dunia dan membagi apa yang ada, meninggalkan hatinya menghendakinya dan berusahanya karena mengagungkan Allah dan besar balasan Allah dengan mengingat seluruh penyakitnya, mewariskan akan dia akan itu ingin di dalam hati untuk dunia. Itulah yang disebut dengan zuhud hakiki. Yang dimaksud zuhudnya adalah di dalam hati. Itu oleh Imam Ghazali yang sebenarnya, bukan tidak punya. Karena orang beribadah dan berilmu dijamin Allah rezeki hidup. Imam Ghazali meninggal dunia, banyaknya berisi duit sekalinya. Bahasa orang ini 7 keturunan kada habis. Sedangkan beliau sifat zuhud sekalinya di hati anaknya. Selama kita beribadah untuk ilmu, Allah memudahkan masalah rezeki. Apabila kada mudah berarti ada kada bujur. Kalau dunia tu kada apa-apa lagi biasa aja, digunakan datang. Itu bang sudah sampai hari kiamat. Tergantung kita mengikuti orang-orang Tuhan dahulu. Ini itu segantung kita aja. Ajar sama tapi amaliyah berbeda. Di amaliyah itu ada para guru kita itu rahasia. Nah itu yang bisa kada kau dituruti. Jadi orang dibuka oleh Allah rahasia gurunya itu mudah hilang. Sema'lam asabal umur salah satu. Nama huwa tarkul iradah bil qalbi. Kamin tarikin laha bizahirihi muhibbin. Murin lahbatihi wa muqabahatin muqasatin adidatin min nafsihi wa sya'nu kulluhu bihadihi. Kemudian ketahui bahwasanya yang paling sulit perkara yang 3 itu yaitu meninggalkan tujuan hati. Karena berapa banyak orang mau meninggalkan berusaha dengan badannya tapi cinta hatinya supaya sugih. Ia menghendaki benar harta dengan hatinya. Maka hatinya itu membayanglah masalah dunia. Dan membarat-barati bersangatan di dalam dirinya. Rekannya seluruhnya seperti ini. Guru kita di Sakumpal sudah meninggal, harta akan habis juga 7 turunan. Sugihnya Sidin kan. Sedangkan Sidin kan orang besar, sifat zuhud. Apa artinya nih? Nah itu jadi ada rahasia di situ.
Itu kan diceritakan oleh keluarga Sidin, harta Sidin dah. Anak Sidin berbahasa maka cucu sampai 7 turunan kada habis. Alam tasma' illa qawli subhanahu aja min qa'il tilka daru akhirah naj'alil ladzina la yuridu ulwan fil ardi wa la fasada alaka hukma min fil iradah dun talab wal fi'l al muradi wal fi'l al muradi. Demikian itu negeri akhirat kami jadikan akan bagi orang-orang tidak menghendaki akan ketinggian di bumi dan tidak berbuat kerusakan. Allah menta'alik menghubungkan hukum dengan meninggalkan kata menghendaki dalam hati dah, bukan mencari. Dan perbuatan yang dikehendaki. Artinya hati mainnya sekalinya. Qauli subhanahu man kana yuridu hasal akhirah nazilahu fi harsiha man kana yuridu hasal dunya nu'ti minha ma lahu bil akhiri min nasib. Barang siapa menghendaki di dalam hatinya usaha untuk akhirat kami tambahi baginya pada usahanya. Barang siapa menghendaki usaha dunia kami beri akan dia, tetapi tidak kami beri di dalam akhirat daripada bahagian sedikit. Kalimahnya hendak, nah itu dalam hati. Qaulihi man kana yuridu ajalah ajalna lahu fiha man nasya. Barang siapa menghendaki hatinya akan dunia kami segerakan. Qaulihi man ada akhirat salah sa'yaha ala ayat. Siapa menghendaki akhirat berusaha untuk akhirat. Amatara isyarat, coba lihat ayat Qurannya. Kulah ilar iradah, sebenarnya kalimahnya adalah yurid iradah bahasa masdarinya. Amruha wal muhim. Perkaranya ini yang penting, ijad. Bagiannya amri jawazu bastaqala wallah ini ahli tafrik. Tapi seorang hamba apabila mengakali ya istiqamah atas dua perkara tafrik wa tarka, yaitu membagi yang ada, meninggalkan meminta. Ma'mulun min fadlillah. Diharapkan dari kurnia Allah yuwafiqahu, bahwa Allah bertabi akan dia lebih hadir iradah wal ikhtiyar qalbihi, untuk menolak ini makna menghendaki dunia dan berusaha ikhtiar di hatinya. Inna tafadilul karim azza wa jalla, karena Allah taala Maha memberi dan lagi pemurah. ثم الذي يبأس على الترك والتفريق يهون عليك ذلك apa di dunia uyubah. Kemudian mendorong atas meninggalkan menghendaki dunia dan membagi yang sudah ada mudah atasmu apabila kamu mengingat akan penyakit dunia dan kesalahannya. Keasalan nas aqala bidzalika, banyak kalangan masalah itu. Faminhu qawlu ba'dihim taraktu dunya likillati ginaiha fasati'anaiha sur'ati fanaiha hisati syurakaiha. Meninggalkan dunia karena sedikit kayanya, banyak susahnya, cepat habisnya, hina orang yang berteman dengan dia. Nah itu tadi ya, makamnya sudah tajrid ya, makam orang tuh kasbi lah, ada masalah, tapi nah itu tadi harus ada untuk akhiratnya. Al-Syekh Imam rahimahullah ta'ala lakin yajimi hadir itu rabbah fa'ihatu lianna man syakka birak ahadin ahaba wisalahu man taqasan makan syuraka fihi ahba lawim balada bihi qaulul balik bihi maqalau syekhuna rahimahullah ta'ala. Tapi telah datang daripada perkataan ini oleh bau gambar sedikit yang menampur, karena orang yang mengadu berpisah dengan sesuatu cinta ia berhubung. Orang meninggalkan sesuatu karena tempat temannya, berarti ia senang jika ia sendiri yang punya. Wal qaulul balik bihi maqalau syekhuna, perkataan yang menyampai padanya apa yang dikata oleh syekhuna.
rahimahullah ta'ala, inna dunya adullah azza wa jalla anta muhibbuhu, bahwasanya dunia itu adalah musuh Allah azza wa jalla. Engkau mencintainya, man ahabba ahadan abghadha aduwahu, siapa mencintai seseorang sama memarahkan musuhnya. Di dunia semata. Nah, itu harus diketahui. Kalau oleh Nabi asliha wasikhatun nyifatun la tala an akhira ila al-khazal fasal talashi wal idmihlali wan nafadi akina jibatun tumikhat bitibin tuwiyat sinatin baghtara bizahiri halagafilun. Dunia asalnya adalah kotoran, lagi seperti bangkai. Coba kamu lihat bahwasanya akhirnya yaitu kepada kotor, rusak, hancur, hilang, binasa. Bahkan ia seperti bangkai yang dicelumuri dengan minyak wangi, diliputi dengan hiasan, tertipulah dengan luarnya oleh orang yang lupa. Ajadabi hal akilun, dan bersifat juhudlah padanya oleh orang yang berakal. Nah, itu percontohan isyarat aja ngarannya, misal fa'in kalaba mahmud zulli fid dunya wa faradun naflun fa'ala nuzula yaqu indana fil halal wal haram wa fil haram faradun fil halal naflun. Apa hukum zuhud pada dunia? Apakah ia hukum fardu atau sunnah? Kata ulama zuhud, jatuhlah di sisi kami pada halal dan haram. Adapun masalah haram hukumnya fardu, adapun halal sunnah. Summa manzil hazal haram mustaqim ta'ah manzil maitatil mustaqzalah la yaqdum alaihi illa inda darurah bi'adab darar. Kemudian tempat ini haram bagi orang yang istiqamah di dalam ibadah, menempati seperti bangkai yang kotor, tidak datang atasnya kecuali darurat dengan sekadar untuk memulak mudarat. Nah, itu seperti orang sangat kuat memegang hukum. Kita apabila kada makan mati baru boleh memakan, itu disebut dengan darurat. Amat zuhud bil halal, zuhud pada halal, dan yakul bi mazhir abdal, yakul indahum al halal mazhir maitah, la yatanu minha illa qadrina buddha minhu. Adapun zuhud pada halal itu adalah seperti pada darajah wali abdal, dari mereka halal, menampati seperti bangkai, tidak mengambil mereka daripadanya kadar yang boleh kadar daripadanya. Haram dahum madinan, haram di sisi mereka seperti api, layak tibalihim, tidak terlintas di hati mereka kasdu tanawi mengambilnya, bihalin dengan setahajam makna burudah al qalbi. Inilah maknanya di hati dingin. Ya yaktahimatahu indaha istaqzirha yastaqirha jiddan fala yabqala fil qalbi ihtar la iradatun. Ya, putuskan keinginan di hati dan anggapnya kotor dan ingkarinya selamanya, tidak tinggal di dalam hatinya usaha dan tidak juga kehendak. Nah, itu apabila dapat hidayah Allah. Jadi seluruhnya tergantung hidayah Allah. Kita jalani aja hidup. Cuma jangan tangan luka dunia anak itu nada. Apa judi ulah. In qulna kaifa yumkinu an tasira dunya bi syahwati wa lajatiha ajibah al-matluba inda insan min nar aw min fal mustaqzar mustahillah al-binyatu binyatuna at-tabuna fa'lam nawa faqat tawfiq hasah wa alim abadiha qadaraha bi asliha aslin kadzalik. Engkau berkata bagaimana dapat dijadikan masalah dunia dengan kenikmatannya dan syahwatnya yang sangat ajaib yang dicari di sisi manusia, ditempatkan seperti api neraka atau ditempatkan seperti bangkai yang kotor yang telah berpindah, sedangkan bangunannya adalah bangunan kami. Anehnya Allah maulah, tabiatnya lah tabiat kami. Atau ini barang siapa yang lebih taufik Allah yang taufiknya khusus, ia mengetahui penyakitnya dan seluruh kotorannya pada asalnya, jadilah di sisi mereka seperti itu. Dunia ini ada kayak bangkai, nyaman tetapi beda orang yang diberi taufik oleh Allah.
Di situ aja permasalahannya. Artinya kitanya kan lain orang seperti makna orang yang dia punya pangkat di sisi Allah, maka sederhanalah, jangan kada berisi juga, jangan kada berusaha, karena lain makamnya. Cuman ini perjalanan akhir, perjalanan akhir aku sudah buang seluruhnya di dalam hati. Nah, adanya saku kurangnya sebelum meninggal. Inna min ta'ajjub min hadhihi raqibun umyana an uyubid dunya fatiha al-mughtar min zawasinatiha. Hanya saja senang dari ini oleh gambar yang buta mata hatinya daripada penyakit dunia dan keaibannya, yang tertipu mereka dengan luarnya dan hiasan dunia. Sa'adibul kahda masalah jalika. Salikku contohkan bagimu contoh ini. Fa'alam anna hadha yumasil bi insani. Maka ini contohnya seorang manusia. Sana khabisan bisyaraitihi minas suqar wa ghairihi. Thumma tara bi kadha summin qatilin. Absara zalika rajulun lam yubsid akharu. La khabisa bai'adihi ma muzainan muzahzafan. Rajul absara ma ju'ilha bihi minas sum yakunu zahidan bidzalika khabis la yakhdi balihi ana minhu bihalin albatata dzalika inda bidzinar bil asabul qanima yang min apatiha fala yadharu bi zahiri wa zina amarjal akhar lam yubsir najila fiha itara bi zahid al muzahhab harasa alaihi wa lam yasmi an kharja ta'jim sahibi zahid fihi rubama ismu bi dzalika faja masalah haramil min al basair mustaqim juhal aragibin. Inilah contohnya manusia, ia maulah satu roti dengan seluruh rangkaiannya, ada gula dan yang lainnya. Setelah selesai dia dunia, maka ditaruhnya di dalam roti itu sepotong racun dan ia bisa membunuh. Di waktu ia menaruh racun, melihatlah ada seorang laki-laki dan tidak melihat oleh orang laki-laki yang satunya. Maka dimasaknya roti itu, ditaruh di antara hadapan keduanya. Dihiasinya roti itu dengan hiasan daripada hiasan roti. Laki-laki yang melihat apa yang dijadikan di dalamnya ada racun, saya ia tidak akan mengambil itu roti. Tidak tahatar di hatinya mengambilnya dengan waktu apa saja. Jadilah di sisinya seperti menempati api neraka. Bahkan lebih payah karena tempat yang ia ketahui penyakitnya, ia tidak tertipu dengan luarnya dan hiasannya. Amarajul ahar, laki yang satunya, alam yubsir, ia kada melihat ditaruhi maju lebih ditaruhi racun. Iqtara bizahir, ia tertipu dengan luarnya. Muzharabnya membahias. Harasa alaihi, ia sangat menghendaki. Alam yasbir, kada sabar. Akhadja jadilah ia ta'ajabu, rasa heran yang sahabat temannya Azahid, karena mereka ada mengambil. Rubama yasfau bidzalika, kadang-kadang ia mengatakan bodoh orang itu. Bahasa masalah dunia al-basair mustaqim dihargai. Inilah contohan yang haram-haram di dunia nih. Serta orang dibuka Allah mata hati mereka lagi lurus ibadahnya, dan orang yang jahil lagi ia rakus. Ilam yang terabisum, lakin basrapihi imtakhata, thumma dhamakhu wa zainahu, para juri syahada min hudzalika yakun mustaqjilan lidzalika khabis. Ada orang malah roti, ia tidak menaruh racun, tetapi ia ludahi itu roti, atau ia taruh hinggas di dalam roti, kamu dicalumurinya dan hiasinya dengan gula. Orang yang melihat perbuatan itu, jadilah dianggapnya kotor itu roti. Nafiran ahu, ia lari daripada layak keduyuk alaihi, hampir ia tidak akan duduk di hidangan itu illa inda darurah sidatil hajat ilaihi, kecuali karena ia mudarat dan bersangatan perlu. Walladzi lam yusajjir fa jahilun fihi, orang mengada melihat maka jahillah ia dengan apa yang dikerja oleh tukang roti. Mughtarun bizahir, tertipu ia dengan jahil. Harisun alaihi, ia sangat rakus, mukibun muqibun, seperti tidak mengandalkan diri lagi. Muhibbun bahagia masalah dunia mal-fariqa ini. Ahli basirah istilah ahli rakablah. Itulah yang dicontoh oleh beliau. Dunia yang halal
Kepada orang yang mata hatinya dibuka Allah dan istiqamah ibadahnya. Kepada orang yang masih pada rakus dan lupa di dalam hidupnya. Inna makhtalaha rajulain, hanya berbeda dua orang laki-laki, mata sahih makin tabi'al bidah. Padahal diulah Allah Ta'ala sama dalam tabiatnya dan dalam kejadiannya, di basaratin wa ilmin, karena ada mata hati dan pengetahuan. Karena li ahdihima, adalah bagi salah satu keduanya, jalan japain, dan salah satunya karena jahil, japain dan lalai karena al-akhar. Walau alim ragbu absam alim zahdu lakana zahdan mislah. Jikalau mengetahui oleh orang gambar dan iba mata hatinya apa yang dikatakan oleh orang zuhud, misalnya ia akan zuhud juga seumpamanya. Kalau jahil zahdu amma yan ragib lakana gimana? Jikalau orang zuhud tidak tahu karena tidak ada hidayah Allah dan ia buta seperti orang yang gambar rakus itu, niscaya ia pun akan rakus. Ta'alim tak, maka engkau mengerti. Bidzalika an hajat tamyiz, inilah permasalahannya ada perbedaan yang makanil basair duna tabi'i, karena tempat mata hati bukan tempat tabi'i kejadian hidup. Aja aslun mufid, inilah percontohan yang sangat berfaedah. Kalau membayarkan sadidun perkataan yang jelas dan lagi benar, taranum man akalan ansaka, mengakui kebenarannya oleh orang yang diberi Allah akal dan ia merenung diri. Allah Ta'ala wal hidayah wa taufiq bi fadlihi. Fa in qila fala budda min qad dunya li yakuna qiwaman lana kaifa nasadu fiha fa ana rusula fil fudul bima la yahtila fi kama binyah wala masuki wa maqwa hatta ta'budullah la aqlu wa syurbu wa talazzu wallahu ta'ala insya aqama bi syai'in sababin sya'a aqama bi sababin kal malaika alaihi wasallam. Beliau hanya mencontohkan bagaimana sih bisa orang kata cinta hatinya dari dunia, sedangkan seberataan ketujuan dunia mana nggak ada ketujuannya, nah kayak itu. Ternyata semuanya tergantung taufik Allah di dalam diri kita. Beri taufik baru paham, kalau ada ya kada paham kita. Kenapa maka seperti ini ya seperti ini. Fala budda, tidak boleh tidak dikada di dunia untuk kita kekuatan bagaimana kita juhud meninggalkan dunia. Fa'ala muzabil mabdu, juhud kepada yang lebih dengan apa yang kada bahagia kepadanya. Ada nilai badan. Al-maqsudu kiwa, tujuan yang sebenarnya al-qimal quwah, yaitu kekuatan sehingga kita menyembahkan Allah, bukan makan minum dan belajar-belajar. Dan bermula Allah jika ia menghendaki, ia akan menetapkan dia sesuatu dan sebab. Jika Allah menghendaki, ia menetapkan sesuatu dengan tanpa sebab, seperti malaikat alaihi wasallam. Allah maulah kita hidup di dunia, kemudian dunia ini ternyata ada kata nilai isinya adalah satu aja, harta nilainya itu yang bisa kita gunakan, duit ngarannya. Nah dari duit itulah lalu kita bisa melanjutkan hidup. Tujuan kita diberi Allah Ta'ala pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, keluarga, kendaraan, seterusnya dunia itu tujuannya supaya nyaman beribadah, itu aja sekalinya. Tujuannya supaya nyaman, hanya kuat beribadah itu. Silahkan berpakaian tapi supaya kuat beribadah, makan supaya kuat beribadah, minum supaya kuat beribadah, isi rumah supaya kuat beribadah, kendaraan kuat beribadah, bisa keluarga kuat beribadah, kayak itu aja sekalinya. Bukan tujuannya ayo makan, ayo minum, ayo nyaman-nyaman, ada itu. Karena itu kan bukan manusia, tujuan binatang itu.
Allah Ta'ala mencipta manusia, ada sesuatu dan sebab kita manusia nih. Kada makan lama, kada minum lama, kemudian ada berpakaian lama, garing mati kita. Ada seorang beribadah panjang, ada seorang ngaji selesai, orangnya mati. Itu kada boleh kada itu. Maknanya jaga ini. Karena itu memang modal kita ada. Modal hidup ada. Allah pun kalau menghendaki Allah ulahlah manusia orang itu dengan kada ada sebab, kada makan, kada minum, kada apa-apa rohnya, tapi tetap hidup beribadah. Kalau malaikat seperti malaikat tetap aja hidup beribadah Allah Ta'ala, kada makan kada minum kada apa ya Allah Ta'ala rukuk salawasan kada ada capek. Karena itu seluruhnya kehendak Allah. Semaingkan bisain apa bisain hasil indaka, talabika atau kasbika. Insya bisain gairihi, usaibu laka min hasil tahtasub min talabin minka kasbin. Kemudian jika Allah menghendaki dengan sesuatu, ya kehendaki maka dengan sesuatu hasillah di sisimu. Kada usah memikirkan itunya, atau dengan carimu, atau dengan usahamu. Itu terserah Allah Ta'ala. Kita kada berusaha, kada makan kita nih, berarti jalurnya harus berusaha. Jika Allah menghendaki sesuatu yang lainnya yang memberi akan dia bagi engkau, dan sekira tidak engkau kira, tanpa engkau mencarinya dan tanpa engkau usahai, itu terserah Allah Ta'ala juga. Nah itu bukan kita ampunnya. Jadi tidak ada kemuliaan antara dua itu. Orang yang berusaha memang itulah wadah Allah maulahnya. Orang yang tidak berusaha, tapi orang hidup aja juga, berjalan aja apa saudaranya. Kayak itulah yang dikehendaki Allah juga. Nah ianya kan Allah Ta'ala ada di dalam diri kita. Artinya musyahadah, ingat. Waktu berusaha itu tahunnya ada beri bekas usaha, tapi rezeki dari Allah itu tetap berusaha, karena memang kayak itulah keadaannya. Maka Allah Ta'ala yattaqillah yaj'al makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa akan Allah jadikan baginya tempat kalau lapangan, dan Allah beri akan dia sekira tidak ia mengiranya. Siapa yang tahu takwa itu kan ngalihnya itu. Artinya seluruhnya rahasia Allah. Jangan tahtaju bihalin la talabi ilah. Kalau sudah sampai makam itu ada perlu berusaha lagi. Dalam takwa ala zalika wa talabta rata anwidika uddah takwa ala ibadillah. Jika engkau kada kawa, coba kada berusaha, sekalinya pina menggila orangnya. Artinya kada berukuk, kada berduit, kada bapan. Satresna atalabta panwi bijalika, engkau perlu berusaha, jangan dikarasita. Panwi niatkan di waktu berusaha, udah menjadi sanggup untuk akhirat. Akawiya ala ibadatillah, kuat beribadah kepada Allah. Duna syahwat walajat, bukan karena keinginan dan kelajatan, bukan hendak sugih. Nah itu aja yang ditegah. Kalau hendak sugih, nah itulah lalu jadi dunia jadinya kita. Karena di dalamnya pasti riya. Pertemuan kekawanan kita lalu akhirnya inggang berjalan. Nah aku jadi bus. Nah inilah yang kada boleh. Itu orang bunga kadangnya. Karena satu mata Allah mengambil. Aina kajian. Nawaita dzalika kana talab irdah minka khairan talabin akhirah bil haqiqah la di dunia. Jika engkau niatkan demikian itu adalah di waktu engkau berusaha dan di waktu engkau bagaimana supaya sukses itu menjadi ibadah. Karena tujuannya untuk akhirat, hakikatnya bukan untuk dunia. Layak lahu bizulika tajurri, itu tidak cedera di dalam sifat juhud hatimu dan engkau melepas dunia. Ada apa-apa. Alam jumlah rasidan. Ketahuilah sebaik-baiknya permasalahan ini, insyaallah engkau dapat petunjuk. Pilih taufik. Kalau ada susah, asal ada ilmunya aja. Yang penting jangan atur diri sendiri, ujur-ujur memakai mulai awal kalimah la ilaha illallah Tuhannya tadi sikong nabi sejat sifat asma apa seorang la haula wala quwwata illa itu yang dipakai. Tidak ada daya upaya kecuali seluruhnya itu kehendak Allah Ta'ala semuanya.
Nah itu yang pentingnya nang la haula tuh dipakai di mana aja, di waktu beribadah, di luar beribadah. Itu aja nang membedakan antara orang biasa dan orang nambah ilmu. Dan itu aja nang maulah sebagiannya sampai ke hadrat Allah, sebagiannya kada di situ ada. Sama yang diberi Allah keyakinan kepada taat. Al-ayqusani al-khalqu. Bermula rintangan yang kedua makhluk. Sama alaika wa baqallah yana ta'dihi bitaqur'anil khalqi. Lazim ilmu semoga Allah bertaufik untuk beribadah. Kada boleh kada engkau harus tahan apabila surangan tanpa ada orang lain. Jadi kalau ini alasannya dua. Haduma anhum yashkuluna kan ibadah aja ala nahiya an ba'dihim. Anahu qala, salah satunya bahwasanya mereka membimbangkan akan engkau daripada beribadah kepada Allah. Atas barang dihakikan dari sebagian mereka. Maratu bi jama'ati yataramawna wahidun jalsun ba'idan minhum. Qalat an kalimahu wa qala zikrullah asha ilayya min kalamika wa anta wahdaka kalama'i rabbi. Malakaya qultu man sabaqa min haula kalaman ghafarahullah qultu aina tarik wa sayyidina wassama qama tarakani qala aktsaru khalqika angka syagilun wal khalqu ija yaskaluna kan ibadah bal yamnauna minha bal yuqi'una fi syarr wal halaq lama qala hatim al asal rahimahullah taala. Aku berlalu dengan jamaah manusia, mereka berlatih tentang panah. Salah seorang kuliah duduk jauh dari mereka. Aku menghendaki bahwa berbicara kepada orang itu. Ia berkata, bermula mengingat Allah lebih kusenangi daripada berbicara kepada kamu. Aku kata engkau sendiri. Ia berkata, aku beserta Tuhanku dan dua malaikatku. Aku kata, siapa yang orang mendahului jalan seperti kamu ini? Ia berkata, orang yang telah diampuni oleh Allah. Aku kata, kamu menuju kemana arah jalan? Isyaratlah ia seumpama langit. Dan ia berdiri meninggalkan akan daku. Ia berkata, kebanyakan makhluk daripadamu itu, ia jadi hijab untuk beribadah. Maknanya, bergaul di dalam manfaat dunia atau manfaat akhirat. Dunia bermanfaat, akhirat bermanfaat. Mennya kada itu, kada ada apa-apanya kita. Karena kada bermanfaat apa-apa. Tidak bisa hati itu terbuka selama ada wujud makhluk. Jadi kada mau terbuka ada wujud orang lain yang di sisi kita. Karena menyebabkan kita bisa kada ikhlas. Ada manusianya. Kalau melatih la haula itu surangan daya upaya kecuali Allah. Surangannya itu kada tahu dia apa nih. Tahunnya udah terbuka ini apa lagi ya. Para khalqu yang yasgalun akan ibadah. Makhluk itu kebanyakan membangkan engkau dari beribadah. Bal yamnauna minha, bahkan menegah. Bal akan bisa, bahkan bisa menjadi engkau dalam buat kejahatan. Halaka binasan iman. Nah, maka Hatim al-Asam sebagaimana seorang aulia Allah Hatim al-Asam rahimahullah talabtu min hadza khamsata asya alam ajid minha. Aku menuntut makhluk ini 5 perkara, aku tidak mendapati akan dia. Talabtu minhum atahu zadah falam yaqalu. Aku hendak mencari kawal orang yang beribadah dan zuhud. Seiku-iku enggak ada ketemu. Faqultu ainuni alaihim. Aku kata tolongi aku. Illam taf'alu falam yaqalu. Jika kamu kada memperbuat, aku barang menggawinya, tapi mereka pun kada mau menolongi. Aku tu irdau anni in fa'atu falam yaf'alu. Kalau kita aku sudah sendiri aja memperbuatnya, mereka pun tidak mau. Kutulam ta'uni anhu iyan amana'uni. Jangan kau tegahkan aku daripadanya. Tiba-tiba mereka menegahkan dia. Aku tu la tab'ina ma la yudhilha azim wa la ta'uduni alaihi illam utabi'kum. Jangan kamu dorong akan daku kepada sesuatu yang Allah kada ridha, dan jangan kamu musuhi akan daku jika tidak aku mengikut kamu. Walam yaf'alu, mereka pun tidak memperbuat taraktuhum. Kalau itu sudah
Aku tinggalkan mereka, wastaghfir nafsi, maka aku memikirkan bagaimana diriku. Maknanya kita berpikir seorang, itu maknanya. Pikir seorang aja. Apa yang bermanfaat, itu dikerja. Ada bermanfaat, ada usaha. Walaupun hidupnya ini perlu juga ada buka waktu sorangan. Kita pasti ada orang lain, tetapi kita ada waktu beribadah, waktu mengingat Allah, di waktu keluar. Di waktu keluar jangan sampai ditambahkan ibadah. Untuk nikmatilah makna waktu keluar. Waktu ibadah jangan dibuat juga. Nikmatilah ibadah. Kayak itu ada. Memang tidak, kita hidupnya ini bisa seperti tidak ada kebahagiaan, yang ada kesedihan aja. Karena tidak bisa menaruh waktu. Alam ayyul akhu biddin anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uzilah bayana naqtahu naqali marabi bitafarrud kana sallallahu alaihi wasallam bisalih ansaha a'lama bisalih wa ansaha lana minna li anfusina fa in wajadta zaman kalam wasafa wa baqa muttasil amruhu sallallahu alaihi wasallam aqbal nasihatahu wa la tashukku bi annahu sallallahu kana harafa bi yasulaka bi zamanika tata'allal bi ilal kadhibah la tukhaddi nafsaka illa fa anta halikun la uzra laka. Bahwa hai saudaraku seagama, bahwa Nabi Muhammad SAW, ia memisal satu zaman perlulah seseorang itu memperbaiki dirinya. Rasulullah menyatakan caranya, waktu, sifat-sifatnya dan sifat penghuninya. Menyuruh di dalam itu hanya menyendiri. Adalah Rasulullah, tidak ada kata, tidak boleh tidak, beliau lebih mengetahui dengan yang terbaik. Dan lebih memberi nasihat bagi kita, bagi diri kita. Apabila engkau mendapati akan zaman engkau atas yang disifatkan oleh Rasulullah dan dinyatakan beliau, maka kerjalah perintah beliau. Terima nasihatnya. Jangan ragu bahwa Rasulullah SAW adalah lebih mengetahui apa yang patut bagimu semasa kamu. Janganlah kamu beralasan dengan alasan-alasan yang bohong. Jangan menipu dirimu sendiri. Kalau engkau tidak memperbuatnya, engkau binasa dan tidak ada alasan bagimu. Rasulullah dzikana minha ma huwa fil khabar masyhur Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Adapun sifat yang Rasulullah sebutkan. Ada hadis yang masyhur dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala bayna nahnu haula Nabi sab'i dzukira fitnatu faqala ketika kami di samping Rasulullah SAW, tiba-tiba Rasulullah menceritakan tentang rusaknya kehidupan dunia. Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum nas marajat uhuduhum khabat amanatuhum kanu hakadza syabaka bi ashabihi Tuma asnau inda zalika ja'alaya fi daqqa qal insan baitak amlik alayka lisan khudh ma ta'rifu ada ma tunkiru alaka bi amri khassa ada angka amrul amah." Apabila kamu lihat manusia telah rusuk oleh perjanjian mereka, sedikit kepercayaan mereka adalah mereka seperti ini, dan merasuk Rasulullah antara jari-jarinya begitu jari tangan dirasuk maka tidak ada lagi kelihatan jari, ada jelas adanya masalahnya lagi, manusia kemana arahnya. Aku kata, ya Rasul, apa yang aku perbuat ketika itu? Rasulullah bersabda, bertataplah kamu di rumahmu, pelihara lidahmu, ambil yang sudah engkau pelajari, tinggalkan menurut engkau tidak baik.
lazimi urusan dirimu, tinggalkan urusan orang lain. Dzakara bi khabi akhar annahu alaihi salam qala dzaka amrul haraj. Kila ayyamul haraj qila inna la ya'muru rajul jalisahu. Rasulullah bersabda itu disebut ayyamul haraj. Dan kata apa sih ayyamul haraj? Rasulullah bersabda ketika tidak merasa aman seorang laki-laki semasa ia sakadudukan bergaul. Apabila bergaul lalu seperti ada nyaman karena pasti berselisih dengan permasalahan itu lalu Azkar Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu khabar akhar lil Haris bin Amirah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala irba'an umrika asyai'a zamanun kasir khutabahu qalilun lamahu kathiru su'aluhu qalilun maqtuhu Allah fi qaidil ilmi qala matazalika idza ummati salah qublati risya yubaddin ba'rin yasin min ad-dunya anaja wa haqqu man naja. Jika diberi Allah umurmu panjang, selagi akan kamu temui satu waktu yang banyak orang ahli berpidato, sedikit sekali orang yang sebenarnya alim. Banyak orang yang minta-minta, sedikit sekali orang yang memberi. Urusan kemuliaan padanya seperti imam daripada ilmu yang benar. Berkatalah ia, kapan itu terjadi? Rasulullah bersabda, apabila diintingkan salat fardu, diterima seluruh suap menyuap, dijuallah agama dengan mata benda yang sedikit dari dunia. Carilah keselamatan, kasihan engkau bertemu itu, carilah keselamatan. Qudhu wajima dzikra bi hadhihi akhbar tabi'anika bi dzami ahlihi fanzur li nafsika. Apa yang disebut oleh Rasulullah telah terjadi pada zaman Imam Ghazali, apalagi zaman kita. Coba kamu lihat dengan teliti oleh Imam Ghazali. Wa min ashabi salih ridwan alaihi ajma'u ala tahzim zaman ahlihi wa athar ujlah am bidzalika tawassaw bihi wa syakanu kanu amsara ansaha. Terhimpunlah di dalam makna ijma' sependapat seluruh orang saleh waspada pada zaman mereka dan penduduknya, memilih mereka untuk mengasingkan diri, menyuruh mereka dengan itu, berwasiat mereka dengan dia. Tidak ada keraguan dalam karena absara, mereka lebih melihat, lebih memberi nasihat. Anak zaman lam yasib ba'dum khairan mimma kana, bahwasanya dunia ini tidak jadi sesudah mereka lebih baik, bahwa asyad tetapi akan lebih jahat, wa amar lebih pahit. Hadza maqla Yusuf bin Asmat qala sami'tu Sawri yaqul, aku mendengar Imam Sawri berkata, wallahi demi Allah, la ilaha illallah, laqad halatil uzlah fi hadzal zaman, wajiblah beujlah pada waktu ini. Maknanya gawe seorang aja itu arti ujlah. Bila kita melihat orang lain, kita hendak juga, jadi lebih baik gawe kita. Orang mau kayak apa, kadang mau urus entah. Nah, karena kita menggawe seorang, maka perlu ada untuk makan sendiri, perlu ada untuk pakaian sendiri, perlu ada untuk kendaraan sendiri, perlu ada untuk rumah sendiri. Seluruhnya serba sendiri. Kalau kada, kita akan berjalan mencari orang karena kekurangan. Sedangkan waktunya sudah ya seperti inilah keadaannya. Orang bisa membantu kita tapi jual agama dahulu. Ya ini masanya. Wa in halat fi zaman ini hadza wajibat wa furidat. Kalau di zaman Sufyan Tsauri sudah wajib baujlah, apalagi zaman kita wajib dan fardu. An sudah saya dan kata ila abadil khawas rahimahullah amma baqtu bainaka bi zaman kan asnabi ta'awuzan billah adikum ma balagha walahum min ilmi. Beliau menyampaikan kepada muridnya Abad al-Khawas bahwasanya pada engkau masuklah di zaman yang sahabat Rasulullah berlindung dengan Allah, mereka bertemu umurnya dengan zaman ini. Apa yang mereka sampaikan dan mereka mengetahuinya. Malah salahnya kita tidak mengetahui.
Maka idza binahin adnar kita ilmu kita tasabil kita awan ala khair. Qadari min dunya masin sebagaimana di zaman kita ini kita mendapatinya sedikit sekali ilmu kita, sedikit sifat sabar kita, sedikit ada yang menolongi untuk kebaikan dan kekaruhan dunia dan banyak perbuatan rusak daripada manusia. In Umar bin Khattab qala bi uzlahatun min khad'isu sajaq qilah. Umar bin Khattab berkata, kalau belum bisa menguasai di dalam makna hidupnya sendiri, itu menjadi lapang daripada kamu bergaul dengan orang yang dilihatnya jahat. Bimislah saja qilah, aja zaman aja kunna nuhaziruh biqauli Ibnu Mas'ud. Ini sudah waktunya yang kita harus waspada. Disampaikan oleh sahabat Rasulullah Ka'ab dan Ibnu Mas'ud. Dahrun bihil haq mardudun bi'admihi. Waktu kebenaran tidak dipakai. Wazrul bawju fihi ghair mardud. Kejaliman dan kesesatan yang dipakai. A'ma wa asam azman tabisu. Seperti orang buta dan tuli tidak memperdulikan, bercampur fihi iblis sesuai dengan perbuatan iblis. Tasbih dan tasbih seolah-olah turun dan naik karena keluar daripada perbuatan iblis. Indama hadza lam yahdus lahu ghairan lam yubqa maitun lam yufrah bimauludin. Jika berkekalan seperti ini dan tidak ada perubahan di saya, tidak ada yang menangisi orang meninggal dan tidak ada orang gembira dengan lahirnya seseorang. Lahir seseorang bertambah satu umat Rasulullah, meninggal seseorang berkurang di dalam makna percontohan hidup. Laqad wajadtu an sabni Uyainah qala qul sabri awsini qala aqlil min ma'rifatin nas. Aku berkata bagi Sabri, coba penasihati aku. Beliau berkata, sedikit olehmu daripada orang kenal kepada kamu. Qultu yarhamukallah. Alaysa qad jami'a khabar aksir min ma'rifatin fa'il kulmin syafa'ah. Maka aku membahas kepada Sabri bagaimana hadis Rasulullah. Beliau menyuruh perbanyak olehmu mengenal manusia, karena tiap-tiap seikung orang mukmin ia akan membantu. Qala asbuka ra'aita mata illa mimman ta'rifu. Qultu aja summa mata rahimullah. Berkatalah Sufyan Tsauri, aku tidak ada merasa pengalaman hidup apa yang terjadi di dalam sesuatu hidup yang kada nyaman kecuali sebab orang yang kita kenal. Enggak aku kata ajar benar. Ya, semamata kemudian wafat beliau. Para itu ba'nam firmanah dihujajin. Maka aku lihatlah pertemuan dengan beliau di waktu beliau sudah wafat. Lihatlah di waktu tidur dengan beberapa dalil. Ya Abdullah Usini qala aqlil min ma'tinas mastata'ta bin takhlus min syadidun. Sedikit orang mengenal dirimu sekuasamu, karena berlepas dari orang yang kamu kenal itu sangat susah. Qad qila bi mana hadzal khabar nazman wa ma ziltu laha mashibu bi mabriki ufatishu ala hadzal wara uqasib. Senantiasa aku ketika nampak uban di kepalaku menyelidiki atas ini makhluk, dan aku nyatai pamaan Arab tunas illa zamamtuhum. Tidak ada bahwa aku kenal seseorang kecuali menjadi celaan bagi mereka. Jazakallahu khairan kula man lastu a'rifu. Semoga Allah membalas kebaikan orang yang aku kada kenal. Malai zambun astahiku bihajabah siwa unani ahbabtu malai sayursiku. Tidak ada dosa yang berhak sehingga menjadi jauh aku dari Allah selain aku cinta orang yang ia tidak sadar dirinya. Qila kutiba li bidar jazallah man la ya'mal khaira wa la jazal dzalik aslikana ama uzina qatu illa minhu. Para aulia bertulis di pintu rumah mereka, semoga Allah membalas orang yang kada mengenal kami, dan Allah kada membalas kebaikan orang yang menjadi teman kami. Tidak ada kami disakiti kecuali daripada sebab teman.
Zazalana khairah man laysa bainana wa bainahum muddun la nata'arafu wa ma sabana hamman wa la nala azan illa man nawaddu wa na'rif. Tidak ada seluruh apa aja kecuali asbabnya orang yang kita kenal. Kalau ada kita harus siap lidah ini menanggung pahit. Kalau anak manis saja tidak akan kita capai. Dari itu lalu harus sendiri anak manis lidah. Kalau mengharap orang lain ada. Itulah makna kita hidup. Itu aja sudah ada kawan juga kan ada kawan. Karena kawan itu untuk kita berjalan baik-baik. Tapi mengharap ke kawan tidak akan bisa. Kawan itu mau umum sampai siapa aja. Orang kan cukup aku berisi anak menjadi bekal untuk akhiratku, tidak ada. Kalau ada seorang dia baik usaha untuk bekal. Anak ini dirinya amuninya sampat mendoakan kita. Apa yang dihadapkan anak. Karena diri seorang tuan abah kita beri kayak apa kisahnya. Itu kan cukup contoh. Abah mengharap kita apa, tapi kita nih bergelimang kayak hidup. Apalagi kita mengharap anak kita. Anak menjadi bekal untuk akhirat. Apa yang bekal? Karena waktu ini yang merubah, pergaulan yang merubah. Kalau budaya mahajazam ifadisah fi makanah alid kalma khusma ta'rim da'ma tumkinu. Maksudnya hadza zaman sukun yuwid irida bil qul ila antam. Maknanya sadang. Jadi kita sadang aja. Kuasa kita cukup kayak itu aja. Ada usah seperti masyhur dikenal orang kita keliling dunia ini bicara mah ada usah. Kita kada sanggup habisannya kita mati kauyuhan. Ya gini kesanggupan kita aja, dimana sanggup disitulah dan kita lihatlah makna kampung yang kita makna di sana adalah bahasa kita dalam makna perjalanan dikenali baik-baik, jangan tertipu di belakangnya. Dan Daud At-Ta'ir rahimahullah itu sambungannya. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa'alim ma'alamtana 'alimna ma yanfa'una zidna ilman tanfa'una bi sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillah.